Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Chen Ping menggunakan kesadaran untuk mengeksplorasi untuk waktu yang lama, tetapi nafas orang lain tidak terdeteksi. Jelas bahwa pihak lain telah menghilangkan jejak napas. Kali ini, jika Anda ingin tahu siapa yang melakukannya, sulit menjadi sulit. Biarkan saya mencari tahu siapa yang melakukannya, saya harus mematahkan mayat mereka untuk ribuan segmen. Luo Shouhai meraung, dan napas mengerikan pecah. Pada saat yang sama, kesadaran Luo Shouhai menutupi seluruh lembah roh darah. Dia ingin melihat orang-orang macam apa yang datang ke lembah darah dan membunuh murid-muridnya. Namun, Luo Shouhai menggunakan kesadaran untuk mengeksplorasi untuk waktu yang lama, dan dia tidak menemukan nafas orang lain. Lord Luogu, aku juga memeriksanya. Pihak lain harus sengaja menghapus napas dan jejak, jadi tidak bisa ditemukan. Chen Ping berkata kepada Luo Shouhai. Luo Shouhai meraung gila, penuh keluhan dan keengganan. Jindong juga mengertakkan giginya, bisakah Anda mengetahui siapa itu? Apakah itu kasusnya? Saudara-saudaraku akan mati dengan sia-sia. Jindong juga tidak mau, tetapi tidak ada gunanya melakukan apapun. Sekarang saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Apakah Cheng Jing akan melakukannya? Lagi pula, ketika Tuan Chen baru saja keluar dari para dewa dan monster, pria itu ingin membunuh Tuan Chen, tetapi dihentikan oleh penguasa Luogu. Kain Wall, petik 2, Ji Yun menebak, tidak mungkin, meskipun adikku bersaing untuk kemenangan yang kuat dan kejam, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu pada lembah darah kita. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita juga merupakan pintu yang sama? Luo Shouhai menggelengkan kepalanya, dia tidak percaya bahwa Cheng Jing akan melakukannya. Ini benar-benar aneh. Masuk akal bahwa lembah spirit darah selalu aman dan tidak pernah berkelahi dengan orang lain. Kata Baiqian, reputasi lembah darah selalu baik. Apakah itu manusia, setan atau orc? Mereka mengagumi rakyat Luo Shouhai. Hal semacam ini tiba-tiba muncul, sangat sulit untuk ditebak. Lord Luogu, aku tahu bahwa ada monster yang disebut Ling Rhino, yang dapat melacak napas, bahkan jika pihak lain dengan sengaja menghilangkan napas, monster semacam ini dapat dipulihkan. Hantu Moisan selalu mengikuti Luo Shouhai. Setelah mendengarkan kata-kata hantu gunung ajaib, Luo Shouhai mengerutkan kening, saya telah mendengar monster semacam ini. Tapi, di mana kita dapat pergi untuk menemukan monster semacam ini? Belum lagi bahkan jika itu ditemukan, akankah monster ini mendengarkan kita, dan itu akan menyerang kita? Petik 2. Aku tahu roh dan binatang ini, ada monster seperti itu di Lingbis Valley. Aku bisa membantumu melakukan satu ujung. Ketika Baiqian mendengarnya, dengan tergesa-gesa berkata, Baiqian adalah sosok 3 orc dan 4 raja. Jika Anda ingin terlibat dalam monster, Anda seharusnya tidak memiliki masalah. Lingbis Valley, apakah itu situs Lion King? Huo Feng berkata setelah mendengarnya. Ya, ini adalah situs Lion King, tetapi baginya untuk memiliki badak spiritual, orang ini tidak akan pelit, belum lagi bahwa tidak ada kamu di sana. Baiqian memandang Huo Feng dan berkata, itu saja, hanya badak spiritual, tetapi Raja Singa tidak memiliki cahaya gadis ringan pada waktu itu. Huo Feng berkata dengan bangga, meskipun Chen Ping tidak tahu apa roh badak itu, dia mendengar mereka berkata begitu, jadi dia berkata, lalu aku mengikuti kalian berdua, cepat-cepat terlibat dalam binatang buas. Oke, ayo pergi. Baiqian mengangguk. Chen Ping mengikuti Ji Yun untuk menjelaskan beberapa kata, dan membiarkan Ji Yun membantu Luo Shouhai memasak setelah memasak. Dia mengikuti api Phoenix dan Baiqian, dan langsung pergi ke Lingbis Valley. Lingbis Valley berada di sisi lain gunung ajaib. Ada ribuan mil jauhnya. Bahkan jika Chen Ping bergegas dengan kecepatan,
itu akan memakan waktu 1 hari dan 1 malam. Namun, jika Chen Ping mahir dalam kebakaran, tidak akan memakan waktu lama selama 100 mil. Sekarang mereka hanya bisa terbang di udara dan bergegas sesegera mungkin. Terlalu banyak. Mereka berempat sedang tidak bersemangat. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, mereka berempat tidak mendapatkan banyak keuntungan. Di hutan lebat di Gunung Tianmo, Raja Kera, Raja Singa, Raja Macan Tutul, dan Raja Iblis berwajah 1000 berkumpul bersama. Terutama Lion King yang akhirnya mengetahui keberadaan busur God King, namun tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Raja Iblis berwajah 1000 sepertinya mengerti maksud Raja Singa, dan melangkah maju dan menepuk pundaknya dan berkata, "Raja Singa, busur Raja Dewa itu ditakdirkan bukan milikmu atau aku, jadi tidak ada di antara kita yang bisa ambil, apalagi dapat, kita juga tidak bisa menggunakannya. Busur Raja Dewa telah disimpan di wilayahmu selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak bisa menariknya keluar dari gunung, apalagi menariknya, jadi jangan pikirkan itu. Kali ini di medan perang para dewa dan iblis, meskipun kita tidak mendapatkan banyak, kita masih mendapatkan sesuatu. Ayo kembali ke rumah masing-masing dan berlatih keras. Kekuatan ork kita terlalu rendah sekarang." Setelah mendengar perkataan Raja Iblis berwajah 1000, Raja Singa tampak lega, bahkan jika busur Raja Dewa diberikan kepadanya, dia akan kesulitan mengambilnya. Kali ini Putri Rubah mendapat untung. Mungkin di masa depan di antara 3 kaisar dan 4 raja kita, Putri Rubah akan menjadi bosnya. Raja Macan Tutul berkata dengan rasa iri. Tidak masalah siapa bosnya, kita para ork tetap harus bersatu, jika tidak maka akan lebih sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia surga dan bumi. Ayo kita semua kembali ke rumah masing-masing. Aku juga akan pergi. Setelah Raja Iblis berwajah 1000 selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun saat Raja Iblis berwajah 1000 berbalik, puluhan sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kemudian puluhan sosok mengepung iblis berwajah 1000 raja dan mereka berempat. Saat keempat orang melihat ini, mereka semua langsung menjadi waspada. Ketika dia melihat dengan jelas siapa yang datang, Raja Iblis berwajah 1000 mengambil langkah ke depan dan berkata, ternyata dia berasal dari 5 sekte besar. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu lakukan. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang keempat kaisar iblis berwajah 1000 dengan mata penuh semangat, dengan niat membunuh di mata mereka. Raja Iblis berwajah 1000, kalian berempat ikut dengan kami. Pemimpin sekte Luo berdiri dan berkata, Pemimpin sekte Luo, saya ingin tahu apa yang terjadi. Sepertinya kami tidak memiliki banyak kontak dengan 5 sekte utama Anda. Saya pikir lebih baik beritahu kami jika ada sesuatu yang terjadi. Kata Raja Iblis berwajah 1000. Kaisar Iblis berwajah 1000, berhentilah berpura-pura. Jika aku memintamu untuk mengikutiku, ikuti saja aku. Di mana aku bisa menemukannya? Terlalu banyak omong kosong. Sekte Master Hai berteriak dengan marah. Wajah Raja Iblis berwajah 1000 langsung berubah menjadi dingin, meskipun wilayah mereka tidak setinggi 5 Master Sekte utama. Dalam hal status, 3 penguasa dan 4 raja setara dengan Master Klan Manusia. Sekarang Hai Zongzang ini baru saja mengutuk, yang membuat Kaisar Iblis berwajah 1000 terlihat jelek. Namun, Kaisar Iblis berwajah 1000 tidak membalas. Bagaimanapun, lawannya memiliki banyak orang dan kekuatan, dan orang baik tidak akan langsung menderita kerugian. Hai Dafu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu ingin mengikutimu? Apakah kamu menindas kami hanya karena kamu memiliki lebih banyak orang? Raja Singa menatap Master Sekte Hai dengan ketidakpuasan dan berkata dengan marah. Wilayah Raja Singa berada di kawasan Gunung Tianmo, dan dia relatif akrab dengan 5 sekte besar, jadi dia tidak takut sama sekali. Raja Singa mengetahui bahwa orang-orang dari 5 sekte besar, sebagai sekte manusia, tidak akan membunuh orang begitu saja, terutama di kawasan Gunung Iblis di wilayah selatan. Ambil tindakan.
Terlepas dari apakah mereka manusia, setan, atau binatang, mereka menjaga kesopanan dan pertempuran skala besar jarang terjadi. Sekarang orang-orang dari 5 sekte besar tiba-tiba mengepung mereka, dan Raja Singa tidak takut. Dia tidak percaya itu orang-orang ini berani. Jika ada perselisihan skala besar antara klan binatang Yinki dan ras manusia, 5 sekte besar tidak mampu menanggungnya. Lion King, jika aku memintamu untuk mengikutiku, ikuti saja aku. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu berani mengatakan satu hal lagi hari ini, apakah kamu yakin aku akan membunuhmu? Aura di tubuh Haidafu melonjak, dan dia tiba-tiba menekan ke arah Raja Singa. Pemimpin sekte dari 5 sekte besar lebih kuat dari Lion King dan yang lainnya, dan lawan mereka memiliki lebih banyak orang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Lion King dan mereka berempat bukanlah tandingan sama sekali. Raja Singa juga meraung, aura di tubuhnya meledak, dan dia siap bertindak kapan saja. Pada saat ini, kedua belah pihak segera menjadi tegang dan hendak mengambil tindakan. Raja Singa, jangan impulsif. Raja Iblis berwajah 1000 masih memiliki akal sehat. Dia tahu jika mereka bertarung, mereka pasti akan menderita. Mungkin mereka berempat akan mati di sini. Jadi dia menghentikan Lion King untuk mengambil tindakan secara impulsif. Master Sekte Luo, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku, dan kami akan pergi bersamamu. Raja Iblis berwajah 1000 berkata dengan cepat. Melihat ini, Master Sekte Luo berkata kepada Haidafu, Master Sekte Hai, karena mereka bersedia mengikuti kita, jangan mengambil tindakan. Haidafu mendengus dingin dan menarik kembali napasnya. Meskipun Raja Singa tidak puas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkan orang-orang dari 5 sekte besar. Raja Iblis berwajah 1000, ayo pergi, kata pemimpin Sekte Luo. 4 Raja Iblis berwajah 1000 hanya bisa mengikuti pemimpin Sekte Luo dan yang lainnya ke 5 sekte besar. 5 sekte besar terletak di cekungan di selatan Gunung Tianmo. Untuk mencapai 5 sekte besar dari Gunung Tianmo, Anda harus melewati Fan Cheng dari keluarga Seng. Di sini, Raja Iblis berwajah 1000 dan yang lainnya dibawa ke gedung bertingkat tinggi, dan kemudian mereka diawasi dengan penuh semangat oleh kepala 5 sekte besar. Awalnya, area 5 sekte besar adalah tanah sepi. Belakangan, 5 sekte besar mendirikan sekte di sini, dan tempat itu menjadi makmur. 5 sekte besar terletak pada arah 5 elemen dan Bagua, tidak berjauhan dan saling menjaga. Dan di tengah-tengah 5 sekte besar, ada sebuah bangunan tinggi yang terbuat dari batu. Ini adalah pusat dari 5 sekte besar, dan 5 master sekte besar biasanya mengadakan pertemuan di sini. Master Sekte Luo, sekarang kami telah dibawa ke tanah 5 sekte utama Anda, bukankah Anda harus memberitahu kami sekarang mengapa Anda membawa kami ke sini? Raja Iblis berwajah 1000 bertanya pada pemimpin Sekte Luo dengan tidak senang. Tetapi sebelum Master Sekte Luo berbicara, Haidafu berkata, kamu berpura-pura menjadi apa? Mengapa kamu membawamu ke sini? Apakah kamu tidak mengetahuinya dalam pikiranmu sendiri? Apa yang kamu lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Don, tidakkah kamu mengetahuinya dalam pikiranmu? Kata-kata Haidafu membuat Raja Iblis berwajah 1000 dan yang lainnya merasa bingung. Mereka tidak tahu apa maksudnya. Master Sekte Hai, apa yang kita lakukan di medan perang para dewa dan iblis? Raja Iblis berwajah 1000 bertanya dengan bingung. Berpura-pura? Berpura-pura saja, akan kulihat berapa lama kamu terus berpura-pura. Haidafu mendengus dingin. Haidafu, katakan apa yang kamu katakan, atau jika kamu tidak bisa, bunuh kami. Kamu kalah jumlah dan kami mengaku kalah. Tetapi jika Anda tidak dapat menjelaskan alasannya dan hanya menahan kami dan mempermalukan kami, percaya atau tidak, kami akan mencoba yang terbaik untuk meluncurkan gelombang binatang, tetapi kami akan mati bersama dengan 5 sekte utama Anda. Raja Singa menatap dan berkata dengan keras.
Melihat ekspresi Raja Singa yang tidak yakin, Haidafu hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh pemimpin Sekte Luo, dan kemudian berkata, Raja Iblis berwajah 1000, tahukah Anda 5 orang luar biasa dari 5 sekte utama kita? Saya mengenal Anda. 5 murid luar biasa adalah murid paling menjanjikan yang dipilih oleh 5 sekte utama Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali mereka? Kata Raja Iblis berwajah 1000. Oke, sekarang kita sudah saling mengenal. Mudah untuk mengatakan bahwa 5 pahlawan kita memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mati di dalamnya. Kata Master Sekte Luo, apa hubungan kematian di sana dengan kita? Apakah kamu curiga kita membunuh 5 orang luar biasa itu? Raja Iblis berwajah 1000 mengerutkan kening dan berkata, entah kecurigaan atau kamu yang membunuhnya. Kamu membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasa kita. Kalau begitu, Chen Ping sendiri tidak bisa menjadi lawan dari 5 pahlawan, jadi beberapa dari kalian dari 3 penguasa dan 4 raja membantu membunuh 5 pahlawan kita. Haidafu berkata dengan marah. Haidafu, kamu memfitnah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kami membantu Chen Ping membunuh 5 orang luar biasamu? Balas Raja Singa, hal ini tidak sepele dan harus diklarifikasi. Raja Singa juga mengetahui status 5 orang terkemuka di 5 sekte besar.